Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara yang keenam mengenai integrasi Ionic Framework dengan Leaflet.js. Jadi, di sini eh, kita harus memahami teknologi dan pendekatan dalam mengintegrasikan Ionic Framework dan Leaflet.js untuk membangun hybrid eh, aplikasi berbasis geospasial. Jadi, untuk membangunnya kita menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript. Sehingga Ionic ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile lintas platform, jadi kita bisa menggunakan di Android, iOS gitu. Nah, sedangkan Leaflet.js ini dia menyediakan fitur pemetaan yang interaktif. Jadi, yang kedua itu juga harus memahami prosedur dan mengintegrasikan Leaflet.js dengan Ionic Framework, memanfaatkan Angular untuk membangun hybrid aplikasi sederhana berbasis geospasial. Nah, di sini kita harus membuat proyeknya, kemudian install Leaflet.js melalui npm di terminal. Kemudian nanti Angularnya itu diinisialisasi peta dengan leaflet menggunakan HTML dan untuk menampung peta dan aturan tampilan sepeta berdasarkan koordinat yang diinginkan. Seperti kita custom marker dengan font awesome, kemudian OpenStreetMap untuk base mapnya. Kemudian kita akan mendeploy aplikasi hybrid menggunakan Vercel. Nah, jadi harus kita harus mempunyai repositori di GitHub sendiri. Kemudian setelah itu kita masuk ke akun Vercelnya dengan akun yang sama dengan GitHub, sehingga nanti kita akan mengupload atau mendeploynya itu dengan new project. Kemudian kita akan pilih repositori yang sesuai dengan project kita. Setelah itu konfigurasi sesuai kebutuhan. Setelah itu akan dibuild. Buildnya selesai dan akan diberikan URL sama si Vercel-nya. Jadi kita dapat menggunakannya secara online. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu Angular Framework itu, Angular sendiri itu merupakan framework aplikasi web yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi satu halaman atau SPI dengan menggunakan TypeScript. Angular menyediakan berbagai fitur untuk mengembangkan aplikasi, seperti eh, UI yang terpisah, kemudian pengujian kode, kemudian routing, navigasi, kemudian eh, menambahkan perilaku khusus ke elemen DOM em, atau manipulasi tampilan dan struktur. Kemudian dia mendukung pemrograman reaktif melalui RxJS sehingga aliran datanya diolah secara efisien. Nah, kemudian ada tipe yang kedua yaitu AngularJS. AngularJS ini adalah framework JavaScript yang open source dikembangkan oleh Google, dirilis pada tahun 2010. Ini dirancang untuk membangun aplikasi web yang dinamis dan aplikasi SPI juga atau satu halaman. Nah, ini dia memiliki beberapa fitur, yaitu menghubungkan model dan tampilan secara langsung, sehingga perubahan dalam model secara otomatis ditampilkan. Kemudian, memudahkan pengolahan pengujian kode, menyediakan dependensi secara otomatis. Kemudian, menyediakan cara untuk memperluas HTML dan atribut. Kemudian, em, navigasi juga ada.
Terus pengujian, kemudian mendukung pengujian unit integrasi secara efektif. Nah, sedangkan Leaflet.js ini merupakan library JavaScript open source yang digunakan untuk membangun peta interaktif di aplikasi web. Eh, ini fiturnya mudah digunakan. Dia memiliki API yang sederhana dan intuitif, sehingga pengembang dapat cepat membuat peta interaktif tanpa memerlukan pengetahuan eh, tentang GIS mungkin atau pemrograman peta. Nah, kemudian memiliki ukuran yang kecil dan dapat berjalan baik di berbagai perangkat termasuk mobile, dan membuatnya sangat ideal untuk memerlukan pemuatan yang cepat. Nah, kemudian di sini ada berbagai tile layer atau jenis layer, misalkan OpenStreetMap, kemudian ada marker, polygon, dan banyak lainnya. Sehingga dia eh, dapat digunakan untuk menampilkan data geospasial secara efektif. Nah, kemudian di sini ada yang interaktif, seperti zoom in, zoom out, kemudian pop up. Nah, di sini juga kita akan menampilkan pop up dari sebuah marker. Kemudian di sini banyak berbagai plugin untuk memperluas fungsionalitas peta. Kemudian ada GeoJSON yang mengintegrasikan format data sehingga memudahkan untuk data geospasial dalam aplikasi. Nah, setelah itu terakhir itu ada Vercel. Vercel itu platform yang digunakan untuk mengembangkan di mana dia mudah membangun, menghosting, dan tidak berbayar, sehingga aplikasinya dapat diakses secara online. Kemudian dia mendukung alur kerja pengembangan yang cepat dan efisien. Sehingga ini ada beberapa kelebihannya itu penyebarannya otomatis. Eh, dia terhubung dengan GitHub. Setiap perubahan yang di-push ke repositori GitHub akan terotomatis di versalnya itu akan berubah. Kemudian dia itu menyediakan CDN bawaan yang dimana konten disajikan dari lokasi terdekat dengan pengguna, sehingga meningkatkan kecepatan dan performa aplikasi. Kemudian di sini fitur preview sehingga kita ada pratayang dan dari setiap perubahan. Kemudian integrasinya itu mudah. Terus habis itu kita juga ada di sini Versalnya itu mengelola mengkonfigurasi domain custom eh, untuk aplikasi yang lebih mudah. Langsung aja ke praktikumnya. Di sini tuh ada eh, file yang kita isikan atau kita beri script. Nah, di sini itu ada homepage TS. Ini merupakan eh, penggunaan komponen Angular menggunakan JS yang dimana disebut homepage. Di sini kita di mana nanti kita akan bisa melihat tampilan peta dan berbagai fitur. Langsung aja di sini kita mengimpor Angular dan leafletnya. Setelah itu leaflet itu untuk objek peta, sedangkan Angular itu dekorator komponen dari Angular. Nah, kemudian di sini ada eh, dekorator komponen, itu ada selector, kemudian template URL, style URLs. Ini untuk mendefinisikan metadata untuk komponen termasuk nama, URL, dan template serta gaya dari CSS-nya. Kemudian di sini ada variabel yaitu variabel map untuk menyimpan objek pada leaflet. Kemudian konstruktor ini
ketika dijalankan saat komponen dibuat. Terus ini ada ng on init itu merupakan life cycle hook yang dipanggil saat komponen diinisialisasi tapi tidak ada implementasi. Kemudian di sini ion view did enter ini merupakan life cycle hook yang dijalankan saat komponen memasuki tampilan. Nah, ini. Kemudian di sini ada LMAP. LMAP itu membuat objek peta dengan mengaitkan dengan elemen DOM yang memiliki ID map ID. Kemudian di sini ada set view. Set view itu mengatur pusat peta yang dimana dia terletak di Monas. Koordinatnya sesuai dengan koordinat yang dicantumkan oleh pengguna. Kemudian oleh pengembang. Kemudian di sini ada layer-layer base mapnya yang diambil dari eh leaflet. Ini ada OpenStreetMap, kemudian ada Gray, kemudian ada Karto, terus di sini ada eh di sini ada Kartolike, kemudian Trend dan sebagainya. Kemudian di sini tuh ada eh, icon untuk menambahkan marker yang dimana diambil dari font awesome. Oh iya, jangan lupa nanti apa namanya library dari font awesome itu ditaruh di HTML ya. Nah, setelah itu kita menambahkan marker di sini cons marker dan di sini cons image dari Google HTTP atau dari internet. Kemudian di sini ada pop-up-nya. Ini ada tulisan, terus ada teks. Kemudian ini ada eh, gambarnya diaturnya seperti ini. Kemudian ini control layer buat base mapnya. Setelah itu layer controlnya di add ke maps. Gimana? Nah, ini tuh ada homepage HTML. Ini merupakan HTML yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau UI dalam aplikasi Ionic. Nah, ini tuh ada header dan konten. Jadi, headernya itu adalah judul, kemudian kontennya itu lebarnya segini. Kemudian di sini ada indeks HTML. Nah, indeks HTML di sini eh ini adalah ini dari awal nih. Di sini saya menambahkan font awesome atau library font awesome. Oh, langsung lihat kita lihat webnya. Nah, ini kalau kita jalankan Ionic Framework itu ada marker yang ketika kita klik ada pop-up gambar dan teks. Kemudian di sini ada layer buat pilih base map kayak menu option gitu. Nih, OpenStreetMap, Split, Darkgay, Trine, Cartolite. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk eh, melakukan views pada GitHub atau kita up ke GitHub dengan perintah git push. Kemudian di sini ada Vercel. Jadi ketika di sini kan saya udah mengupload dan di sini kita login dengan aplikasi dengan akun yang sama dengan GitHub. Nanti kalau mau projectnya
deploy lagi, tinggal project, kemudian import. Karena di sini saya udah import, nanti tinggal klik ini, kemudian nanti akan bisa langsung eh di-share dan dapat ditampilkan. Jadi dia itu digunakan untuk hosting. Nah, ini mudah banget, nanti tinggal import dan nanti tinggal share ke pengguna untuk bisa mengakses aplikasi ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.